Halo dok, apa kabar? Hai, baik. Lagi Gimana WFH kabarnya? nih ya? Oke, iya betul banget. Lagi santai-santai di kamar aja nih. Mohon maaf nih ganggu waktunya nih, mau tanya-tanya sedikit nih. Jadi Gimana? memang Hmm, karena lagi pandemi COVID-19 saat ini nih, jadi orang hmm, jadi lebih aware nih sekarang sama kekebalan tubuhnya. Nah sebenarnya hmm. imunitas itu apa sih dok? Terus apa contohnya dan juga kita bisa dapat kekebalan tubuh itu sebetulnya dari mana sih dok? Oke, jadi kalau bisa dibilang imunitas itu bisa kita dapat ya secara alami ya. Mhm, Kalau secara alami mungkin kalau misalkan kita terpapar sama suatu penyakit, sama suatu virus atau mhm, infeksi, itu mhm, bisa muncul kekebalan. Nah, tapi ada nih cara yang lebih aman kalau misalkan kita imunisasi atau vaksinasi. mhm. Nah, kalau misalkan kita vaksinasi, itu akan terbentuk suatu antibodi dengan cara yang aman, karena di situ vaksin lebih terkontrol lah keamanannya. Mhm. Jadi lebih baik jangan nunggu sampai sakit, karena Mhm. paparan secara alami, tapi lebih baik kita inisiatif dimulai dari diri sendiri untuk memulai vaksinasi tersebut. Jadi kita kalau bisa kita bilang kekebalan itu bisa terbentuk secara alami dan buatan ya, tapi kalau secara alami itu resikonya Betul. bisa dibilang tinggi ya dok ya? Betul, karena kalau terpapar resiko alami itu ya kita terkena penyakitnya gitu. Sedangkan kalau Mhm. misalkan dengan vaksinasi itu Mhm. insya Allah lebih aman karena antibodi yang terbentuk itu dibentuk secara aman dan Mhm. efek sampingnya pun minimal lah dibandingkan kalau misalkan kita memang benar-benar kena penyakitnya. Gitu. Nah dok bisa lebih dijelaskan nggak sih dok cara kerja vaksin itu seperti apa sih sebetulnya? Cara kerja vaksin sebenarnya kayak seperti apa ya, suatu latihan lah untuk tubuh kita gitu. Mhm. Karena vaksin itu antigennya aman. Jadi Oke. antigen yang dikenali oleh tubuh kita itu bisa untuk melawan penyakit-penyakit yang ada di luaran sana. Nah, untuk menciptakan antigen tersebut, si Mhm. vaksin itu kan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Nah, nanti tubuh kita akan mengenali si antigen atau si kuman-kuman penyakit tersebut dengan cara yang aman, Mhm. kemudian membentuk kekebalan di dalam tubuh kita. Kalau Mhm. istilahnya sih tidak kenal maka tidak kebal gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan tubuh kita sudah berhasil mengenali si antigen tersebut atau kuman Mhm. tersebut, Mhm. maka tubuh kita bisa membentuk kekebalan. Jadi bisa dibilang si virus dalam vaksin ini seperti teman tanding ya dok, teman latihan. Betul, betul. Jadi ya kayak semacam latihan lah gitu. Tubuh kita Mhm. bisa membentuk antibodi dengan cara yang lebih aman. Oke. Nah, lalu kenapa sih dok semakin terasa manfaatnya ini ketika vaksin diberikan kepada mayoritas masyarakat? Kalau itu kita kembali ke konsep herd immunity ya. Kalau Apa misalkan tuh herd dok? immunity mungkin teman-teman belum pada tahu. Mhm. Jadi itu kalau misalkan herd immunity adalah gimana caranya kita melindungi orang-orang semaksimal mungkin dengan cara kita sendiri yang dilindungi. Tapi dengan Mhm. syarat cakupannya itu besar. Jadi cakupannya besar itu adalah kita harus memvaksinasi atau memiliki kekebalan dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau Mhm. misalkan jumlah yang sangat banyak itu tebal, nanti jumlah yang sedikit yang tidak bisa divaksinasi, Mhm. yang misalkan sakit atau tidak bisa mendapat imunisasi karena keadaan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, Mhm. atau misalkan terkena penyakit-penyakit yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, Mhm. itu kita bisa melindungi mereka. Karena kalau misalkan yang demikian itu kan tidak bisa menerima vaksin atau imunisasi ya, makanya Mhm. jangan sampai kita yang menularkan kepada mereka. Nah, itu konsepnya herd immunity. Oh. Nah, kalau misalkan pada saat wabah sekarang itu Mhm. tidak bisa diaplikasikan karena itu kan tidak ada vaksinnya. Mhm. Dan pertama, yang keduanya adalah kalau misalkan kita memaparkan penyakit kepada orang-orang, itu kan Mhm. resikonya tinggi untuk terkena penyakit, terus Betul. kemudian mungkin rumah sakit akan menjadi lebih padat, tenaga kesehatan akan menjadi kerepotan kalau seperti itu gitu caranya. Iya betul. Jadi di konsep herd immunity ini kita bisa melindungi kelompok-kelompok yang tidak menerima vaksin ya, tidak bisa menerima vaksin ya dok Betul. ya. Ya, Mhm. betul. Itulah makanya pentingnya untuk herd immunity ini, kalau misalkan orang-orang yang tidak bisa divaksin itu bisa kita lindungi supaya kita
bisa berguna juga untuk orang lain. Betul. Oke dok, ada pesan nggak untuk Biotizen terkait vaksinasi ini? Untuk Biotizen, teman-teman Biotizen semua, saya pesan sih ya jangan sampai melewatkan vaksinasi ya. Terutama mungkin yang udah punya anak-anak nih, dilengkapi semua vaksinasi untuk anak-anaknya. Terus kemudian kalau bisa dilengkapi juga imunisasi tambahannya. Kalau perlu beli ya beli sekalian. Terus untuk mama papanya juga jangan lupa lengkapi vaksin-vaksin yang bisa dilengkapi. Karena kalau enggak kita nggak bisa mempunyai daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Apalagi kalau misalkan vaksin tersebut bisa tersedia banyak gitu, kenapa enggak sih gitu. Nah kalau misalkan kita nyambung ke tadi ke wabah ya, itulah pentingnya vaksinasi gitu, supaya kita bisa melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksinasi. Kalau keadaan seperti sekarang kan karena nggak ada vaksin, nggak ada kekebalan komunitas, itu orang-orang yang lemah pun nggak bisa kita lindungi gitu. Jadi semuanya bakal kena gitu. Jadi selama masih ada vaksin, selama masih bisa kita jangkau, kenapa enggak untuk kita vaksinasi semaksimal mungkin. Itu aja sih paling untuk Biotizen. Oke dok, makasih banyak nih dok atas waktunya. Semoga kita bisa melewati pandemik ini dengan cepat ya dok ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you.